Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Anggraini dengan NIM 205140002 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu artikel jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansa, MSc. Untuk itu, simak videonya. Baik, di sini di sebelah kiri sudah tersedia file artikel yang akan kita review dan sebelah kanan sudah tersedia format review artikel yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum mereview lebih lanjut, kita perkenalkan terlebih dahulu identitas artikelnya. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu Jurnal Musyarofa, Jurnal Pendidikan Matematika. Nah, nama penulis dari artikel ini ada 3. Yang pertama ada Agus Yulianto, kemudian Sisworo, dan juga Eri Hidayanto. Nah, adapun judul artikel yang diambil yaitu mengenai pembelajaran matematika berbantuan video pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk tahun publish atau tahun diterbitkannya artikel ini yaitu tahun 2022, volume 11 nomor 3. Adapun untuk halamannya bisa dilihat di sini. Untuk halaman satunya dimulai dari 403 hingga halaman terakhir sampai 414. Nah, adapun untuk link web jurnal artikelnya ini bisa dilihat ya di sebelah kanan di formatnya. Kemudian untuk akreditasi Jurnal Musyarofa ini terakreditasi Sinta 2. Nah, selanjutnya kita menganalisis bagian dari awal terlebih dahulu, yaitu dari segi judul. Dilihat dari keefektivitasan judul, bahwa judul artikel ini tidak melebihi 15 kata atau bisa kita hitung yaitu ada 13 kata. Jadi idealnya judul artikel itu tidak boleh melebihi 15 kata. Kemudian untuk singkatan, di dalam judul juga tidak boleh ada singkatan gitu. Nah, di judul artikel ini tidak ada singkatan. Selanjutnya kita menganalisis ke bagian abstrak. Di inti masalahnya bisa kita lihat dari pernyataan penulis yang ditulis di abstrak, dari kemampuan guru memilih media sampai belajar. Itu bisa kita lihat bahwa inti masalahnya itu kemampuan guru dalam memilih media pembelajaran yang mendukung keberhasilan belajar siswa. Sebab jika dilihat dari minat siswa, sekarang itu siswa kurang minat dalam menggunakan buku teks seperti itu. Nah, untuk tujuan penelitiannya kita juga bisa dilihat di kalimat ketiga. Penelitian bertujuan menerapkan video pembelajaran guna meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Nah, ini tujuan dari penelitian penulis. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian penulis juga menuliskan. Subjek penelitiannya adalah 36 siswa kelas 10 akuntansi salah satu SMKN di Trenggalek. Nah, sudah terdapat ya di abstrak. Kemudian metode penelitian. Metode penelitiannya itu menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Namun di abstrak tidak dicantumkan gitu. Hanya dicantumkan di bagian metode. Di bagian ini. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, selanjutnya di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data juga sama, tidak dicantumkan di abstrak, namun ada secara tersirat gitu dari kalimat. Siswa pada awalnya diberikan video pembelajaran dan LKPD melalui WA group dan seterusnya. Itu tuh makna tersirat bahwa teknik pengumpulan datanya itu secara observasi dan juga melalui tes. Selanjutnya dari segi teknik analisis data di abstrak disampaikan bahwa data hasil penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif. Berarti teknik analisis datanya yaitu analisis statistik deskriptif. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian sudah disampaikan juga di
abstrak bahwa hasil penelitiannya itu menunjukkan peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Nah, adapun simpulannya terdapat di kalimat terakhir abstrak, video pembelajaran terbukti bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini simpulan atau implikasi penelitiannya. Nah, adapun untuk jumlah kata di abstrak ini terdapat 162 kata, di mana idealnya abstrak itu terdiri dari 150 sampai 250 kata. Jadi ini untuk abstraknya banyak katanya aman gitu. Selanjutnya dilihat dari segi bahasa abstrak, apakah berbeda dengan isi artikel. Sebetulnya terdapat sedikit perbedaan dari segi bahasa gitu, dari segi bahasa abstrak dengan di pembahasan artikel, judul artikel ini. Selanjutnya kita analisis di bagian kata kunci. Nah, kata kunci ini apakah sudah sesuai dengan abstrak? Dari video pembelajaran terdapat di abstrak, terus LKPD juga, motivasi juga, hasil belajar juga. Nah, namun terdapat sedikit perbedaan gitu, dimana kata kunci daring dan PBL itu di dalam abstraknya tidak disinggung secara khusus gitu, walaupun ada makna tersirat yang bisa merujuk pada kata kunci tersebut, tapi tidak ada kalimat yang merujuk secara khusus gitu di abstraknya. Kemudian abstraknya terdiri dari 6 kata kunci, yaitu daring, kemudian video pembelajaran, LKPD, PBL, motivasi, dan hasil belajar. Jadi ada 6 kata kunci. Selanjutnya dari segi keterbacaan gambar, tabel, dan juga persamaan. Nah, di bawah atau di pembahasan itu ada gambar dan juga ada tabel hasil perhitungan di sini. Gambarnya cukup terlihat jelas, kemudian tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu mepet, dan masih dapat terbaca gitu. Kemudian di sini juga di tabel disertai narasi singkat sebelum atau sesudah letak tabelnya. Jadi contoh di sini dari tabel 2 didapatkan bahwa ketuntasan yang terjadi pada siklus pertama adalah 77,8 dan seterusnya. Nah, jadi ini narasi singkat untuk menjelaskan tabel 2. Namun sedangkan di gambarnya itu tidak ada penjelasan narasi sesudah atau sebelumnya, namun hanya dipaparkan bahwa gambar 3 ini merupakan diskusi lanjutan. Nah, kemudian untuk penyebutan posisi tabel maupun gambar itu disebutkan dari tabel 2, dari tabel 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita menganalisis dari segi penggunaan istilah dan kebahasaan. Sudah sesuai dengan KBBI, ya ini sudah sesuai, namun ada beberapa bahasa asing yang tidak dicetak miring dan ada kata yang salah ketik. Terdapat singkatan yang masih umum, ya masih terdapat seperti RPP, kemudian LKPD, walaupun LKPD-nya itu sudah dijelaskan di awal gitu. Terdapat singkatan yang sudah umum. Selanjutnya kita ke bagian pendahuluan. Kita analisis di bagian pendahuluan. Apakah sudah menguraikan ketertarikan tentang mengapa penelitian ini dilakukan? Menurut saya sudah disampaikan oleh penulis. Ketertarikan penulis mengambil judul ini dikarenakan di sini banyak referensi yang diambil oleh penulis tentang seperti dampak era globalisasi, kemudian daya saing, dan juga teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang di zaman sekarang, kemudian disangkut pautkan dengan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Selanjutnya mengungkapkan tentang masalah penelitian. Jadi masalah penelitian ini bisa dilihat bahwa materi yang diambil oleh penulis, materi trigonometri ini merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa matematika. Terlebih
kondisi saat itu yaitu sedang kondisi pandemi. Jadi ini merupakan masalah yang cukup rumit gitu, bagaimana cara memahami atau memberikan pemahaman kepada siswa mengenai materi ini, sedangkan pembelajaran dilaksanakan secara daring seperti itu. Kemudian kecukupan state of the art-nya cukup karena state of the art ini merupakan kumpulan jurnal yang dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian tersebut. Nah, di sini di pendahuluannya cukup banyak referensi-referensi yang diambil oleh penulis. Kemudian kejelasan gap analisis, di mana maksudnya itu menganalisa kesenjangan variabel dengan keadaan saat ini. Apakah sudah memenuhi kebutuhan atau kondisi saat ini atau tidak? Nah, menurut saya sudah cukup karena sesuai dengan keadaan pada saat itu gitu. Pada saat peneliti meneliti di mana sedang mengalami pandemi yang mengharuskan pendidik itu maupun peserta didiknya melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, dan guru juga dituntut untuk bisa memilah atau memilih media pembelajaran yang efektif dan efisien. Juga penerapan video pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar peserta didik. Kemudian letak kebaharuan atau orisinalitasnya. Di sini juga penulis menyampaikan bahwa materi ini sebelumnya belum pernah diteliti dalam penelitian lainnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk studi literatur tentang teori utama juga sudah disampaikan. Dan juga untuk kejelasan tujuan penelitian bisa dilihat dari pernyataan penulis di bagian pendahuluan, dari paparan di atas dan seterusnya sampai trigonometri. Di sini menyampaikan secara tersirat bahwa tujuan penulisnya itu untuk menerapkan video pembelajaran gitu. Selanjutnya kita menganalisis ke metode penelitian. Nah, di sini sudah diuraikan bahwa peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya untuk subjek penelitiannya juga disampaikan, yaitu kelas 10 AKLC atau akuntansi C pada salah satu SMKN di Trenggalek. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya adalah melalui tes dan observasi selama kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu dianalisis secara deskriptif. Kemudian keabsahan data yang didapatkan diuji dengan teknik triangulasi. Nah, selanjutnya ke bagian hasil penelitian. Nah, untuk penelitian kuantitatif hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Kita bisa lihat di pembahasan ini di bagian tabel. Di sini hanya dipaparkan mengenai hasil analisisnya saja. Nah, kemudian untuk segi penelitian kualitatifnya memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Nah, bisa dilihat bahwa penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti ini tersedia dari beberapa tahap gitu. Seperti siklus 1 ada perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan seterusnya. Kemudian ada siklus 2 juga. Nah, ini merupakan sebagai proses penelitian kualitatif juga. Selanjutnya, dari menafsirkan temuan-temuan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, di sini terdapat temuan-temuan penulis tentang proses pembelajaran yang dilakukan gitu. Bahwa contohnya dipaparkan kelemahan atau hasil evaluasi pembelajaran seperti pembelajaran pertama siswa kesulitan ketika memasuki Google Meet dan sebagainya. Kemudian selanjutnya poin 46, hasil temuan peneliti dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Nah, di sini terdapat pernyataan peneliti sebelumnya,
yang menyatakan bahwa jika ketuntasan hasil belajar di atas 75%, maka penelitian dikatakan berhasil. Jadi peneliti artikel ini mengaitkan dengan peneliti sebelumnya gitu. Kemudian kita untuk teori baru atau modifikasi teori yang telah ada, saya tidak menemukan untuk judul artikel ini. Selanjutnya kita analisis di bagian penutup. Nah, informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, jadi sudah ada kesimpulan gitu, ada informasi-informasi yang peneliti pertanyakan itu di awal. Kemudian untuk letak kontribusi penelitian bisa dilihat dari kalimat ini bahwa secara langsung maupun tidak langsung penulis itu sudah memperkenalkan gitu dan mengajarkan kepada peserta didik atau generasi selanjutnya tentang kemajuan teknologi terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau pembelajaran online. Nah, selanjutnya apakah masalahnya sudah selesai? Di sini penulis masalahnya sudah selesai, terlihat dari pernyataan penulis di bagian penutup. Kemudian apakah terdapat saran untuk peneliti selanjutnya? Secara teknik penelitian tidak ada saran dari penulisnya, namun di sini ada kalimat selanjutnya diharapkan guru dapat menerapkan pembelajaran memakai video untuk materi lainnya. Langsung saja untuk selanjutnya ke analisis daftar pustaka. Analisis daftar pustaka yaitu gaya sitasi yang digunakan oleh penulis, yaitu apostyle, di mana ciri-cirinya itu daftar pustakanya atau referensinya terurut sesuai abjad, dan ini merupakan nama belakang dari penulis gitu. Kemudian untuk penulisan daftar pustakanya sesuai abjad, nisbah sumber acuan primer dari judul artikel ini menggunakan artikel jurnal dan juga proceeding gitu untuk referensinya. Adapun sumber acuan primer itu contoh lainnya ada tesis disertasi. Selanjutnya untuk derajat kemutahiran. Nah, derajat kemutahiran dari judul artikel ini lebih dari 90% sumber acuannya primer, dan juga 83% tingkat kebaruan sumber memenuhi 5 tahun terakhir. Ini saya sudah ditandai untuk 5 tahun terakhir dan juga sumber acuan primernya. Kemudian banyak referensi dari daftar pustaka A sampai Z itu ada 36 referensi yang diambil oleh penulis. Dan analisis yang terakhir yaitu point of view, di mana kelebihan dari penelitian ini yaitu mencari berbagai disiplin ilmu yang berbeda guna menunjang pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien, juga menarik bagi peserta didik terutama pada saat kondisi pandemi saat itu, dan mengembangkan teknologi di bidang pendidikan. Kemudian untuk kelemahannya, sebetulnya untuk artikel ini secara keseluruhan sudah bagus dan cukup lengkap. Namun tadi di metode pembelajaran PBL yang digunakan itu tidak terlalu diekspos pada judul artikel, dan ada pertanyaan apakah untuk metode pembelajaran lain bisa diterapkan video pembelajaran sebagai medianya atau seperti apa. Kemudian untuk solusi dari saya terhadap masalah yang ada di judul ini, untuk saat ini saya belum menemukan solusi yang terbaru. Dan yang terakhir, saran secara umum terhadap judul artikel ini, sebetulnya untuk artikel sudah dijelaskan tadi, artikel ini keseluruhan sudah bagus, dari segi tampilannya juga sudah lengkap, kemudian penyajian materinya juga mudah dipahami oleh pembaca dan juga mudah dimengerti. Nah, untuk saran, di abstrak ditambahkan teknis pengumpulan data seperti metode penelitian juga, namun itu disesuaikan juga mungkin
dari kata yang seharusnya atau ideal kata abstrak itu seperti apa. Dan juga di bagian gambar boleh diberikan narasi atau keterangan penjelasan seperti pada tabel gitu, baik itu sesudahnya maupun sebelumnya. Mungkin sekian review artikel jurnal saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.